Sepanjang karirnya, Lionel Messi telah bergonta-ganti rekan duet, baik di Barcelona, PSG, Inter Miami, hingga timnas Argentina. Dari sederet nama itu, ada yang berhasil dan benar-benar klop. Tapi ada pula yang fail dengan berujung jadi musuh La Pulga. Beberapa di antaranya adalah Cristian Tello, Andres D'Alessandro, dan juga Mauro Icardi, di mana ketiganya dikabarkan sempat punya masalah dengan bintang Argentina tersebut. Tello dikabarkan berselisih paham dengan Messi karena dikatai sebagai sosok yang kerjanya cuma ditugaskan mengoper bola kepadanya. Untuk D'Alessandro, senior La Pulga di Argentina itu membenci sosok Messi karena insiden pelanggaran yang pernah terjadi dalam laga Barcelona menghadapi Real Zaragoza. Sementara Icardi, kita tentu masih ingat dengan kasus perselingkuhan ex-pemain Inter Milan itu yang melibatkan istri dari senior Messi, yakni Maxi Lopez. Tapi biarlah itu semua menjadi sejarah kelam dan cerita masa lalu bagi sang mega bintang. Melihat usia Messi yang tak muda lagi, tentu dirinya butuh sosok rekan duet yang lebih prima dan mengerti jalan otaknya. Dan kini sosok tersebut tergambar dalam diri Lautaro Martinez, penyerang Argentina yang bermain untuk klub Inter Milan dan terus konsisten menunjukkan tajinya di level Eropa. Bahkan baru-baru ini Lautaro sukses mencatatkan rekor sebagai pemain Inter kedua yang selalu mencetak gol dalam 13 pertandingan awal Serie A, menyamai rekor sang senior yakni Mauro Icardi. Sementara itu Paulo Dybala yang kembali menemukan performa terbaiknya nampaknya juga bakal jadi andalan baru timnas Argentina. Lantas mengapa Lautaro dan Dybala cocok jadi partner duet La Pulga di penghujung masa karirnya? Di usia 36 tahun, Messi jelas sudah kehilangan sebagian besar kemampuan fisiknya, di mana ia lebih banyak terlihat berjalan dalam sebuah pertandingan dibandingkan jadi sosok pelari seperti saat dirinya masih muda dulu. Kebiasaan Messi ini pun dijelaskan oleh Pep yang sudah menukangi Messi sejak ia masih sangat muda. Dia memang tidak berlari, tapi dia selalu memperhatikan apa yang terjadi. Dia mencium di mana titik lemah para pemain bertahan. Setelah 5-10 menit, dia sudah memiliki peta di mata dan otaknya untuk mengetahui secara pasti di mana ruang paling tepat untuk melakukan serangan. Inilah yang membedakan sosok Messi dengan para pemain yang selalu mengandalkan fisik mereka ketika bermain, seperti Gareth Bale, Ronaldo Nazario, dan bahkan CR7. Hal tersebut pun didukung dengan posisi bermain Messi sebagai seorang playmaker yang memberinya kebebasan untuk tidak selalu terlibat langsung dalam duel-duel fisik. Terkadang dirinya cuma memerlukan 1-2 sentuhan atau umpan magis untuk merubah jalannya pertandingan. Selain untuk efektivitas permainan, gaya main seperti itu juga berguna untuk meminimalisir cedera. Terlebih lagi dengan sepak terjangnya sebagai pesepak bola tersukses selama belasan hingga puluhan tahun lamanya, jelas kalau La Pulga bakal jadi sasaran utama para pemain lawan. Itulah sebabnya mengapa Messi begitu menghindari kontak fisik. Contoh konkretnya terjadi dalam gelaran Piala Dunia 2022 Qatar, di mana Messi jadi pemain yang paling sering dilanggar dengan catatan 22 kali. Sayangnya seiring dengan bertambahnya usia La Pulga, banyak juga rekan-rekannya yang mulai tanggap. Salah satunya adalah Angel Di Maria yang kabarnya bakal memutuskan untuk pensiun dari timnas pasca gelaran Copa America 2024 mendatang. Setelah winger andalan timnas Tenggo itu mengungkapkan niat tersebut melalui laman sosial media pribadinya. Begitu pula dengan Papu Gomez yang sepertinya tidak akan bermain lagi karena ketahuan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dengan demikian rekan duet Messi di lini depan hanya menyisakan Julian Alvarez, Lautaro Martinez, dan Paulo Dybala untuk beberapa kompetisi ke depan, termasuk Copa America dan Piala Dunia 2026. Meskipun Messi sendiri pun masih belum yakin dirinya bakal bermain sampai selama itu. Lautaro Martinez selalu berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai striker top Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pertama kali didatangkan ke Nerazzurri di tahun 2018 silam, Lautaro selalu berhasil membukukan 2 digit gol dan assist untuk klub biru hitam. Bahkan dalam 2-3 musim terakhir, pemain berjuluk Il Toro itu menjamin kontribusi minimal 20 gol di Liga, yang sepertinya bakal terus berlanjut hingga musim ini, karena torehan angkanya sudah mencapai 13 gol, meski baru menginjak bulan November. Satu hal yang jadi nilai plus Lautaro adalah insting mencetak golnya yang sangat luar biasa. Bahkan dirinya sangat ahli menemukan ruang kosong sampai melakukan duel udara, meskipun tingginya cuma mencapai 174 cm.
Tak heran mengapa sosok penyerang satu ini begitu diandalkan di level klub maupun timnas saat membela kesebelasan Argentina. Bagaimana dengan Dybala? Ya, memang benar pemain satu ini terbilang gagal memenuhi ekspektasi beberapa pecinta sepak bola karena sempat berkutat dengan masalah cedera. Apalagi di awal kemunculannya saat masih membela Juventus dulu, Dybala sempat digadang-gadang bakal jadi suksesor Lionel Messi karena posisi dan gaya main mereka yang identik. Visi bermain, kemampuan dribbling, passing, penyelesaian akhir dan kepiawaiannya dalam menggunakan kaki kiri adalah faktor utama mengapa Dybala kerap dimiripkan dengan sosok La Pulga. Namun benar tak ada satupun orang yang bisa disandingkan dengan sosok Messi yang amat fenomenal. Dybala pun kembali menemukan jati dirinya setelah dibuang ke AS Roma yang dilatih oleh Jose Mourinho, di mana pelatih asal Portugal itu gemar memanfaatkan pemain-pemain buangan. Sepanjang sejarah, kita lihat saja sosok seperti Zlatan, Eto'o dan juga Sneijder yang sempat dibuang klub lamanya, tapi akhirnya sukses berevolusi dan kembali gacor di bawah tangan dingin The Special One. Dan kini Dybala menambah daftar panjang tersebut. La Joya sejauh ini telah berkontribusi dalam terciptanya 21 gol dan 12 assist bagi Serigala Ibu Kota hanya dalam kurun waktu 1,5 musim. Angka tersebut sedikit lebih banyak dari torehan 2 musim terakhirnya di Juventus dengan jumlah pertandingan yang kurang lebih sama. Namun yang jadi permasalahan dari dua pemain ini adalah mereka selalu melempem di level timnas. Untuk Lautaro sendiri, dirinya gagal mempersembahkan satupun gol maupun assist untuk Argentina di perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Padahal pemain berusia 26 tahun itu sukses melakukan 15 tembakan ke arah gawang dengan 5 diantaranya mengenai sasaran. Bahkan menurut statistik jumlah XG atau expected goal yang diraih Eitoro mencapai 2,48, yang mana itu berarti ada paling tidak 2 peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol olehnya. Catatan buruk Lautaro itu pun menambah daftar panjang striker Argentina yang gagal tampil maksimal di Piala Dunia setelah Gonzalo Higuain dan Sergio Aguero di 2014 dan 2018. Sementara itu Dybala memang jarang mendapatkan kesempatan bermain untuk Argentina. Alasannya jelas, tak mungkin baginya untuk menggeser La Pulga dari skuad tim Tengo karena posisi mereka jelas bertabrakan. Tercatat pemain yang sudah menginjak 30 tahun tersebut cuma mampu tampil dalam 38 pertandingan dengan torehan 3 gol dan 7 assist. Akan tetapi melihat kondisi skuad Argentina yang mulai melakukan regenerasi, bukannya tak mungkin Lautaro dan Dybala bakal diutus jadi rekan duet Messi di penghujung karirnya nanti.